Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Bonifasius Tukang Pianaran dengan NPM 1882069, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Widiakusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tips terkait pengelolaan limbah dan kotoran hewan, khususnya pada ternak babi. Jadi teman-teman juga harus tahu, kotoran babi bukan hanya dimanfaatkan sebagai pupuk kompos pada umumnya saja, tapi juga sebagai ladang bisnis. Ya, langsung saja mari kita simak. Baik, dari di sini saya mengajak teman-teman untuk mengenal sedikit lebih dekat dunia usaha peternakan, khususnya pada peternakan babi. Dan di sini ternak babi menjadi salah satu komoditas peternakan yang sangat potensial untuk saat ini. Mengacu pada kebutuhan pasar dan konsumen yang besar, hal yang dilihat adalah pertumbuhan yang sangat ketat, yaitu 2-3 tahun untuk dipanen. Babi juga bisa melahirkan anak banyak, yaitu 6-12 ekor. Babi juga melahirkan 2 kali dalam setahun. Teman-teman, jika berbicara tentang peternak babi, kita juga harus tahu kemungkinan besar kotoran dan limbahnya harus dikemanakan. Mengenai masalah kotoran babi merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi kita semua, terutama bagi mereka para peternak babi. Kotoran babi dinilai bisa menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan yang kompleks apabila para peternak tidak dapat mengolahnya dengan baik dan benar, maka dampak negatif yang muncul pun akan banyak pula. Semuanya tergantung bagaimana cara-cara peternak mengatasi hal tersebut. Teman-teman, sejauh ini faktanya, pengetahuan masyarakat tentang kotoran dan limbah ternak babi hanya sebatas pada pengelolaan dengan cara penimbunan. Penimbunan tersebut dapat memicu timbulnya penyakit, yaitu mengundang vektor atau hewan pembawa penyakit seperti lalat, nyamuk, dan lain-lain. Apalagi langsung dialirkan ke sungai, malah sangat merusak semua ekosistem di air maupun di daerah sekitarnya. Begitupun dampaknya bagi warga masyarakat. Ketidaktahuan warga masyarakat untuk memanfaatkan air sungai tanpa mengetahui tingkat kelayakan air yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang lebih parahnya lagi, jika kotoran ternak dibakar. Pembakaran kotoran ternak dapat menghasilkan gas-gas yang berbahaya karena kotoran babi sendiri mengandung gas amonia, karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas metana. Gas berbahaya ini dapat merusak sistem pernapasan bukan hanya manusia tapi juga untuk hewan lainnya. Jadi, teman-teman, itu adalah pemikiran yang salah mengenai pengelolaan limbah. Teman-teman, jadi sampai di sini, bagaimana kita memperlakukan limbah kotoran ternak babi itu agar tidak mencemari lingkungan. Ya, yang pastinya ada solusi yang baik untuk kita dan lingkungan lain di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah limbah kotoran babi, sebaiknya yang pertama, peternak harus mengambil risiko, yaitu melakukan dengan mandiri. Kemudian yang kedua, peternak perlu mengetahui bagaimana cara mengelola limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memberi keuntungan. Yang ketiga, menyelesaikan semua jenis permasalahan yang berkaitan dengan limbah, kotoran hewan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tidak mencemari lingkungan. Limbah kotoran ternak akan bernilai ekonomis tinggi apabila diolah dengan tepat dan baik. Terus bagaimana teman-teman untuk solusi nyatanya? Di sini saya memberikan beberapa solusi yang pokok yang mantap untuk dibahas. Jadi di sini saya menyediakan 3 pokok pembahasan dari pembuatan limbah, berbagai inovasi yaitu kompos, biogas, dan kotoran bisa dijadikan. Oke, tips. Yang pertama, pupuk kompos. Teman-teman, tahukah kalian sejatinya kotoran babi dapat memiliki nilai manfaat jika seseorang mampu membuatnya sebagai inovasi untuk mengolah. Salah satunya menjadikan sebagai pupuk kompos. Pupuk kompos secara teori adalah semua produk buangan dari hewan
yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki sifat fisik tanah, dan biologi. Selain itu, pupuk kompos sekarang banyak digemari di kalangan masyarakat. Teman-teman, pupuk anorganik atau kimia selama ini memang memberikan manfaat yang cukup besar bagi para petani. Mulai dari produknya yang praktis, cepat, dan efektif, dapat memudahkan petani dalam meningkatkan hasil produktif pertaniannya. Peran teknologi semakin canggih memang mendukung dan bertujuan untuk itu. Pupuk, pestisida, herbisida, dan lain-lain, banyak produk yang tersedia di pasaran. Kekhawatiran akan efek jangka panjang pun dari sini penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia mulai dirasakan. Mulai dari bahaya bagi para pekerja atau kesehatan bagi para masyarakat yang digunakan secara terus-menerus, dan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menurunkan fungsi kolektif lingkungan. Di sini saya memberikan tips cara membuatkan pupuk kompos dengan metode EE4 atau pemula penumbuh bakteri untuk proses pengomposan. Mari langsung saja. Mulai dari yang pertama, kotoran babi disiapkan 5 kg. Kemudian disiapkan bahan-bahan pendukungnya juga, yaitu budak padi 1 kg, daun gamal 2,5 kg, serbuk gergaji 2,5 kg, gula 10 gram, air 10 ml, dan EE4 10 mg. Kemudian yang kedua, gula dan EE4 dilarutkan dalam air. Selanjutnya semua bahan tersebut dicampur dan diaduk secara bersamaan. Jika dirasa cukup, semua bahan tersebut ditutup rapat menggunakan penutup. Tujuannya supaya proses fermentasi dan kedap udara dan air aerob. Penambahan EE4 bisa mempercepat proses pemeraman sampai 7 hingga 14 hari. Selama pemeraman akan terjadi pembusukan dan penguraian unsur-unsur dalam kotoran babi, sehingga menghasilkan unsur-unsur hara yang langsung bisa diserap oleh tanaman. Yang kedua, pembuatan biogas. Teman-teman, berikut ini kita juga melihat salah satu alternatif pengelolaan limbah kotoran ternak babi adalah biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses anaerob kedap udara yang terbuat dari bahan organik seperti kotoran ternak, kotoran manusia, dan limbah rumah tangga. Teknologi biogas telah banyak diaplikasikan sejak puluhan tahun yang lalu oleh petani di negara lain seperti Inggris, Rusia, dan Amerika. Unsur-unsur gas yang terbentuk dari penguraian tersebut adalah karbon dioksida 30-40%, hidrogen 1-5%, metana 50-70%, uap air 0,3%, nitrogen 1-2%, dan hidrogen sulfat atau endapan. Metana sebagai unsur terbesar dapat dimanfaatkan untuk memasak dan pemanas. Dan di sini kita langsung saja ke cara pembuatan biogas. Yang pertama, mencampurkan kotoran babi dengan air hingga membentuk lumpur. Perbandingannya adalah 1:1 didapat dari bak penampungan sementara. Kemudian ini akan dimasukkan ke dalam digester atau bak penampung utama. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester dibuka supaya proses masuknya lebih mudah. Yang kedua, tambahkan bakteri atau 1 liter isi lambung yang terdapat pada potongan lambung, yang biasanya diambil dari rumah potong ternak atau RPH. Yang kedua, membuang gas yang pertama kali dihasilkan pada hari ke-14. Teman-teman, itu sedikit penjelasan dari bagaimana sedikit atau cara proses pembuatan biogas menggunakan bahan utama yaitu kotoran ternak babi, yang sangat membantu masyarakat sebagai alternatif bahan bakar dan sumber tenaga listrik. Teman-teman, kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu kotoran ternak babi sebagai media budidaya maggot. Teman-teman, jadi di sini kita melihat bukan hanya kotoran babi digunakan sebagai kompos dan biogas saja, tapi juga bisa digunakan sebagai media budidaya maggot sebagai alternatif
akan penghemat. Pasti sejauh ini teman-teman ingin bertanya, apa itu maggot? Jadi maggot adalah larva dari jenis lalat BSF. Kandungan protein dalam maggot ini sangat tinggi. Kandungan protein dari maggot ini berkisaran antara 25-41%. Maggot BSF memiliki siklus hidup dari 14 sampai 15 hari. Harga maggot di pasaran pun sangat murah, yaitu 6-7 ribu rupiah per kilo. Langsung saja kita ke cara budidaya maggot. Yang pertama, siapkan tempat penampungan dan siapkan kotoran babi, sisa pakan babi, dan sisa buah-buahan dan sayuran yang telah membusuk. Cara ini adalah untuk memancing maggot BSF. Bila sudah terlihat ada telur BSF pada kotoran tersebut, pindah ke wadah khusus yang bisa berupa baki plastik. Tunggu sampai telur berubah menjadi maggot. Dan yang terakhir adalah pemanenan maggot dilakukan dengan cara menggunakan kayakan bambu. Teman-teman, dengan sistem pengelolaan yang efektif ini, diharapkan kotoran dan limbah pakan babi tidak merepotkan dan tidak menjadi masalah lagi, tapi justru bisa menjadi peluang bisnis. Kita harap dengan adanya percontohan ini bisa memberikan semangat bagi masyarakat yang mempunyai peternakan kecil maupun besar. Teman-teman, jadi kali ini pada akhir pembahasan tentang bagaimana proses pengolahan limbah kotoran babi. Bagaimana dengan teman-teman semua, sangat menarik ya untuk dibahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin ada teman-teman yang juga ingin membagikan cerita singkatnya, kritik maupun saran. Saya mempersilahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.